Ramai pemberitaan bahwa Jokowi ingin menguasai Partai Golkar. Ketika dikonfirmasi kepada Presiden RI ke-7 tersebut, Jokowi hanya menjawab, "Saya sementara ini Ketua Indonesia saja." Saya sementara ini Ketua Indonesia saja. Namun seperti biasa, apa yang dikatakan olehnya seringkali berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi. Dan selain itu, cukup seringnya Jokowi melakukan kegiatan bersama partai berlambang pohon beringin tersebut, membuat publik bertanya-tanya ada apa? Apakah Pak Jokowi ingin bergabung dengan Partai Golkar? Indikasi merapatnya Jokowi ke Partai Golkar tampak ketika dirinya menggunakan dasi warna kuning dalam sebuah acara. Pak Jokowi sendiri menjawab, "Masa gak tahu?" Dari sekian atraksi politiknya, diyakini Jokowi memiliki agenda politik tersendiri. Dia sangat ingin kerja-kerja politiknya bisa dilanjutkan oleh anak cucunya. Terbukti dengan anak-anaknya yang sudah berhasil menduduki jabatan politik strategis. Seperti Gibran putra sulungnya yang berhasil menjadi wali kota Solo dan kemudian berhasil menjadi wakil presiden RI mendampingi Prabowo Subianto. Selain itu, menantunya bernama Bobi Nasution yang menjadi wali kota Medan dan juga diangkatnya Kaisang menjadi ketua umum PSI dalam waktu sekejap semakin menguatkan agenda politik dinasti Pak Jokowi. Dan tentu saja semua agenda politik membutuhkan sumber daya politik. Partai politik merupakan kendaraan strategis bagi setiap politikus untuk mencapai agenda politiknya. Tak terkecuali Pak Jokowi. Itulah mengapa walau terkesan sombong, Megawati pernah menyatakan bahwa Pak Jokowi bisa seperti sekarang karena jasa PDIP. Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Sadar akan pentingnya kendaraan partai politik, Pak Jokowi berusaha mencari partai politik yang bisa dikendarai untuk agenda politiknya pasca menjabat Presiden RI. Tanpa kendaraan politik, sangat sulit bagi Pak Jokowi mengamankan anak-anaknya yang sudah memegang jabatan politik strategis. Apabila kembali ke partai lamanya, PDIP, kemungkinannya sangat kecil karena hubungan dengan PDIP yang memburuk. PSI yang dinahkodai putra bungsunya juga terlalu kecil untuk menunjang agenda politik dinastinya. Bahkan sekedar lolos parlemen saja PSI gagal. Nah, opsi ketiga ini menarik, yaitu dengan menguasai Partai Golkar. Mengapa Partai Golkar? Pertama, Partai Golkar adalah partai terbuka. Tidak seperti PDIP yang tertutup hanya untuk garis keturunan atau terah Soekarno. Siapapun tanpa melihat background ideologi dan yang penting bisa membesarkan Partai Golkar bisa menjadi ketua umum asalkan sesuai dengan mekanisme Partai Golkar. Kedua, Pak Jokowi punya andil besar atas meningkatnya perolehan suara Partai Golkar di Pileg 2024. Padahal di survei beberapa lembaga survei Partai Golkar akan mengalami penurunan. Namun berkat jasa Pak Jokowi hal tersebut tidak terjadi. Terdapat sejumlah bukti terkait hal ini. Salah satu yang paling sering dilakukan Jokowi adalah dengan endorsement kepada partai ini. Tentu saja dengan seringnya Jokowi tampil bersama Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, di beberapa kegiatan Partai Golkar membantu menaikkan elektabilitas Partai Golkar. Selain itu ditengarai distribusi bansos dilakukan di beberapa titik di mana suara Partai Golkar lemah. Ketiga, Jokowi mempunyai kedekatan dengan beberapa orang penting Golkar. Salah satu yang sangat santer diberitakan siap membantu Jokowi menjadi orang berpengaruh di Partai Golkar adalah Bahlil. Apabila terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, Bahlil akan memberikan posisi penting di Partai Golkar untuk Jokowi. Bahkan beberapa sumber berita menyatakan faksi Golkar yang condong ke Jokowi siap membantu Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar atau menjadikannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Niat besar yang terindikasi sangat kuat ini bukan tanpa ada hambatan dan rintangan. Di dalam ADART Partai Golkar sendiri ada aturan yang mengatur tentang pemilihan Ketua Umum Golkar. Beberapa poinnya adalah calon Ketua Umum harus berasal dari anggota aktif minimal 5 tahun. Pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat atau level di bawahnya. Dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lainnya. Syarat-syarat tersebut menjadi penghalang besar Jokowi untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu, orang-orang di internal Partai Golkar yang selama ini dekat dengan Jokowi masih cukup sulit membantu Jokowi apabila ingin menjadi kingmaker Partai Golkar. Erlangga Hartarto misalnya. Menko Perekonomian ini cukup berprestasi membesarkan partai. Apalagi di Pileg 2024 Golkar berhasil menempati ranking kedua setelah PDIP. Dari situ tidak ada alasan kuat untuk mendongkel kepemimpinan Erlangga Hartarto dan kemungkinannya sangat kecil ia merelakan jabatannya untuk Jokowi. Sedangkan Bahlil sendiri keanggotaannya di Partai Golkar masih dipertanyakan.
Lalu ada juga Agus Gumiwang Kartasasmita, walau dekat dengan Jokowi, pria yang menjabat Menteri Perindustrian ini tidak memiliki dukungan di akar rumput. Sangat sulit bagi Agus Gumiwang untuk membantu Jokowi menjadi orang berpengaruh di Partai Golkar. Namun tanda-tanda Pak Jokowi akan memimpin Partai Golkar terdapat pada penyelenggaraan Munas. Apabila Munas diadakan lebih cepat atau sebelum bulan Desember 2024, maka itu adalah sinyal kuat Pak Jokowi akan memimpin Partai Golkar. Namun jika sesuai jadwalnya, maka kemungkinan besar Erlangga lah yang akan kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Peluang yang boleh jadi opsi terakhir ini bisa dikatakan penentu terhadap agenda politik dinasti Pak Jokowi. Sebab apabila gagal menjadi orang yang berpengaruh di Partai Golkar, maka tidak ada lagi sumber daya politik yang bisa digunakan pasca menjabat sebagai Presiden RI. Status rakyat biasa tentu saja bukanlah status yang seksi bagi seorang politikus, apalagi politikus dengan agenda besar bernama politik dinasti. Dibutuhkan partai politik yang bisa digunakan untuk mengatur dan mengendalikan berbagai urusan politik agar agenda politik yang dicita-citakan bisa langgeng.